Dan gak lama, seluruh tubuh Magnus terbungkus energi hitam membentuk bola. Saat bola itu terbuka, Magnus pun keluar. Tapi kini bentuk tubuh Magnus sudah berbeda. Dia bahkan sudah tidak seperti manusia, Pak. Dan ternyata, yang ada di dalam jiwa Magnus bukan sembarang iblis, melainkan Demon Lord atau Raja Iblis. Iblis itu sepenuhnya mengendalikan tubuh Magnus sekarang, Pak. Dengan mengangkat tangannya, iblis itu berkata, "Akhirnya setelah sekian lama, dengan tubuh ini aku benar-benar bebas." Rimuru yang mengetahui keadaan genting itu seketika berteriak, "Minasan, cepat mundur!" Saat mendengar teriakan Rimuru, dalam sekejap semua siswa serentak mundur. Tapi tidak dengan macan beracun. Dengan memperlihatkan taringnya, macan beracun menatap iblis itu tanpa rasa takut sedikit pun. Para anggota kebebasan manusia hanya bisa diam membeku melihat kejadian itu. Rimuru pun menyuruh anggota padepokan kebebasan manusia untuk segera berkumpul dengan para siswa agar tidak dibunuh iblis itu. Irina langsung menggandeng tangan Rosari untuk segera menyelamatkan diri dengan berkumpul bersama para siswa. Awalnya Rosari nggak mau, ya karena Rosari nggak tega ninggalin Magnus sendirian, Pak. Tapi Irina mengatakan jika sekarang percuma karena Magnus tidak bisa membedakan mana kawan mana musuh. Dengan berat hati, Rosari pun terpaksa meninggalkan ayang beb Magnus tersayang dan memilih bergabung bersama para siswa. Yari. Di situ, iblis yang ada di tubuh Magnus. Dia tertawa. Wahahaha, mulai dari sekarang serahkan padaku Magnus, dan mari kita satukan dunia. Celat dan Berna yang melihat bangkitnya iblis itu bukannya takut, mereka malah menghampiri iblis tersebut. Mereka berdua secara bersamaan berkata, "Akhirnya kau keluar juga, please, iblis. Kami sudah menunggumu terlalu lama." Saat melihat kedua temannya dalam bahaya, Irina berteriak agar Celat dan Berna bergabung dengan para siswa. Di saat bersamaan, iblis itu meregangkan tangannya sambil berkata, "Matapu jiwa, aku yang daging, darah, ketakutan, dan keputusasaan. Beri aku semua itu. Hari ini sudah kutetapkan perayaan untuk ulang tahunku. Jadi sekarang Minasan, mari rayakan denganku." Setelah mengatakan itu, cerot! Dalam sekejap, iblis itu mencabut paksa kepala Berna dan tangan Celat. Sontak saja, kejadian itu membuat siswa menjerit histeris. Bukan hanya tubuhnya yang rusak, tetapi jiwa Celat dan Berna dimakan oleh iblis itu. Bagi siapapun yang jiwanya bergabung dengan iblis, maka pemilik jiwa itu akan terus merasakan sakit abadi yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Gua di sini ngerasa kasihan, Pak, sama Berna. Baru aja debut langsung mati aja tuh orang, anjing. Anehnya, iblis satu ini juga mengambil nama Celat dan Berna. Saat iblis itu berniat memberikan dirinya nama, wajah Irina mulai memucat. Dia merasakan adanya bahaya yang mengincar dirinya. Di situ Rimuru heran dengan kejadian aneh bin ajaib ini. Yang Rimuru ketahui, iblis atau makhluk lainnya tidak bisa menamai dirinya sendiri. Tapi kenapa iblis yang ada di depannya dengan mudahnya menamai dirinya sendiri? Konspirasi macam apa ini, Tai? Saat memikirkan hal ini, Rimuru curiga dengan Irina. Rimuru bertanya, "Oi Irina, jawab pertanyaanku. Apa kau melakukan eksperimen berbahaya, ha? Jangan bilang kau telah melakukan pada Archdemon." Saat ditanya Rimuru, Irina berusaha menjawab dengan ketakutan. Dan dia juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan eksperimen berbahaya tersebut. Setelah mendengar penjelasan Irina, Rimuru langsung emosi. Ucapan toksik auto keluar semua dari mulut Rimuru. Sementara itu, tanpa disadari semua orang, Demon Lord yang baru telah menamainya dirinya sendiri. Seketika kekuatan dalam jumlah yang sangat besar mengalir di tubuh Demon Lord itu. Dan iblis itu berkata, "Minasan, Kumini, maafkan aku membuat kalian menunggu. Sekarang panggil aku, Berna Celat. Berbahagialah kalian atas kelahiranku." Ucap iblis itu. Seperti yang kalian ketahui dari anime Tensura, bahwa menamai bisa membuat suatu makhluk bertambah kuat dalam sekejap. Tapi dalam kasus Demon Lord yang baru ini, dia bisa menamai dirinya sendiri, Pak. Dan kasus ini benar-benar langka. Istimewa kasus satu ini ya, Pak. Sedangkan di situ macan beracun langsung meraung dengan sangat keras. Di tengah ketakutan para siswa, macan beracun berada di depan seolah-olah ingin memberitahu semua orang
bahwa dirinya akan melindungi semuanya dari Demon Lord Bernacelat. Di satu sisi, Bernacelat merasa terhibur ada seorang binatang yang berani menentangnya. Melalui komando dari Karma, semua siswa memfokuskan diri untuk memberikan buff dan support kepada macan beracun. Dan dalam sekejap, cahaya masuk ke tubuh macan tersebut. Setelah melihat keteguhan macan beracun, para siswa yang tadinya menangis dan ketakutan sudah tidak ada lagi. Dengan tekad yang teguh, para siswa mempertaruhkan semua harapannya kepada macan beracun. Bagi para siswa, macan beracun adalah pahlawan yang sedang berjuang mati-matian untuk melindungi mereka. Lalu setelah itu, pertarungan akhirnya dimulai. Macan beracun terus menyerang Bernacelat, tapi Bernacelat menganggap pertarungan ini hanyalah bercandaan. Iblis itu tidak bersungguh-sungguh sama sekali melawan macan beracun. Tapi tetap saja macan beracun tidak bisa melukai Bernacelat. Entah apa dengan Irina, dia tiba-tiba berubah pikiran. Kini yang ada dalam benak Irina, dia hanya ingin menyelamatkan semua orang. Di situ, Irina meminta semua orang percaya agar segera melarikan diri untuk menuju pantai karena kapal akan segera datang. Sebagai penebusan dosa, Irina akan menahan Bernacelat agar para siswa bisa melarikan diri. Rosari juga setuju. Dia akan menemani Irina untuk menahan iblis tersebut. Tiba-tiba di situ, salah satu siswa mendapatkan pesan telepatik dari macan beracun. Jika macan beracun akan mengulur waktu agar semua orang bisa melarikan diri, dan juga macan beracun akan memanggil teman-temannya untuk segera datang membantu. Dan yang benar saja, gak lama setelah itu datang Hendro Griffin menyerang Bernacelat. Tapi serangan itu berhasil ditangkis Bernacelat. Di saat yang sama juga, kaki Bernacelat terhisap ke tanah dan terkubur hidup-hidup. Itu adalah ulah kalajengking pasir. Namun hal tersebut belum bisa membunuh Bernacelat. Bernacelat berhasil muncul di permukaan lagi berkat usahanya. Saat melihat hal itu, kalajengking pasir langsung menembakkan jarum panas yang muncul dari ekornya. Bernacelat dengan sigap langsung mengangkat satu tangannya. Dari tangannya muncul perisai segi 6. Perisai itu pun dapat dengan mudah menangkis jarum beracun tersebut. Penyerangan penguasa pulau belum berhenti. Di saat yang sama juga muncul naga. Naga itu menghujani Bernacelat dengan es yang begitu banyak. Namun tetap saja serangan itu dengan mudah ditangkis lagi oleh Bernacelat melalui penghalang miliknya. Gak lama setelah itu dari langit gajah batu turun, dan hal itu membuat tanah bergetar. Gajah itu tingginya 4 meter dan juga tubuh serta kulitnya sekeras batu, dan dialah penguasa pulau ini. Gajah itu pun langsung menderukan suara yang sangat berisik mengarah ke Bernacelat. Seketika angin yang sangat kuat menghantam Bernacelat, namun Bernacelat makin gembira. Bagi Bernacelat, ini semua adalah hiburan untuknya. Sambil menahan serangan gajah batu itu, Bernacelat berkata, jika setelah semua urusannya dengan para penguasa pulau selesai, Bernacelat akan memakan semua siswa. Saat mendengar hal itu, bulu jembut para siswa mulai berdiri ketakutan. Di satu sisi, Irina mendesak semua orang untuk segera melarikan diri. Tapi bagi Rimuru, melarikan diri nggak akan semudah itu. Yang kita tahu sendiri dari cerita singkat ini, Bernacelat adalah Archdemon yang telah memakan iblis lain lalu berevolusi menjadi Demon Lord. Saat iblis tersebut mencapai titik ini, dia bisa menamai dirinya sendiri. Yang tentu saja kekuatan Bernacelat semakin gak ngotak. Bahkan klon milikmu saja gak bakal bisa mengalahkan Bernacelat. Di situ tiba-tiba muncul transmisi pikiran dari Laples. Laples meminta izin Rimuru untuk menghabisi Bernacelat. Sejenak Rimuru diam. Rimuru di sini bimbang. Namun pada akhirnya Rimuru mengambil keputusan untuk segera mengakhiri sandiwara konyol ini, dan cukup sampai di sini saja. Tanpa banyak bacot, Rimuru berjalan menuju Bernacelat. Semua orang menatap Rimuru dengan tatapan bingung. Di situ Irina berusaha menghentikan Rimuru, tapi Rimuru hanya tertawa. Bagi Rimuru, jika dia terus-terusan melakukan sandiwara konyolnya ini hanya demi kepuasan pribadi, maka harga yang harus dibayar adalah nyawa para siswa dan penguasa pulau. Dan Rimuru tidak mau kehilangan itu semua. Rimuru sudah kehilangan kesabarannya saat Bernacelat mengatakan ingin memakan para siswa. Emosi meluap-luap dalam jiwa Rimuru. Rimuru ingin segera menghukum iblis Star Syndrome ini, Pak. Melalui transmisi pikiran, Rimuru mengirimkan pesan. Rimuru menyuruh Mos, Tears dan Laples untuk segera muncul di hadapannya.
Nggak perlu waktu lama, dalam sekejap ketiga orang itu membungkuk hormat di depan Rimuru. Di situ Moz disuruh Rimuru untuk segera menyembuhkan para monster penguasa pulau. Sementara itu Laples dan Tiris dibisikkan Rimuru untuk melaksanakan suatu perintah. Setelah mendapat perintah dari Rimuru, Moz, Laples dan Tiris langsung pergi dan menghilang dari tempat itu. Saat melihat hal tersebut, tentu saja semua orang kaget. Semua siswa bertanya-tanya apa hubungan antara Satoru-san dengan para batu tersebut. Dengan tersenyum, Rimuru berkata kepada para siswa, jika kali ini Rimuru akan menunjukkan suatu sihir yang hanya dapat dilihat para siswa seumur hidup sekali. Namun semua siswa nggak percaya gitu aja Pak. Mondo, Marsha, Julius berusaha menghentikan Rimuru. Mereka mencoba menasihati Rimuru untuk mengurungkan niatnya melawan Bernaclat. Para bocil akademi ini nggak yakin jika Rimuru bisa mengalahkan iblis tersebut. Mereka tidak mengetahui seberapa besar kekuatan Rimuru Pak, karena di sini Rimuru menggunakan tubuh manusia. Bagi mereka, mengalahkan iblis yang melebihi tingkat Archdemon adalah hal yang sangat mustahil dilakukan. Di situ Rimuru mengatakan agar para siswa tenang saja, karena sebagai guru tugas Rimuru adalah melindungi siswanya dari ancaman apapun, termasuk iblis tersebut. Setelah mengatakan itu, Rimuru pun melepaskan kacamatanya dan rambut Rimuru yang tadinya hitam berubah menjadi biru berkilau. Pupil mata Rimuru juga ikutan berubah Pak. Dalam sekejap para siswa nggak percaya apa yang dilihatnya. Mereka bingung kenapa Demon Lord terbuat Rimuru ada di tengah-tengah para siswa, bahkan sampai memasakkan makanan untuk mereka semua. Pokoknya di situ suasananya pecah parah Pak. Semua siswa diskusi ingin tahu apakah yang ada di depannya benar-benar Demon Lord Rimuru atau bukan. Tapi Rimuru hanya tersenyum saat melihat sedikit keributan di antara para siswa tersebut. Sementara itu, kini Rimuru menatap Bernaclat dengan tatapan penuh kebencian. Rimuru berniat menunjukkan kepada Bernaclat ketakutan yang sesungguhnya dari seorang dewa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Si Kekindil. Pamit. Bye bye.